Hai, saya Wendy. Kali ini saya akan membahas mengenai etika dalam mengerjakan tugas akhir. Dalam kasus membuka komputer teman dan melihat data di dalam komputer tersebut tanpa izin dari teman, menurut saya hal tersebut sangatlah tidak pantas untuk dilakukan karena hal tersebut sungguh tidak beretika. Lebih baik meminta izin atau bertanya kepada teman mengenai ide tugas akhir yang diambil dan mengapa topik tersebut dipilih ketimbang melihat data tanpa pengetahuan teman. Karena hal tersebut tidak jauh dari melanggar privasi teman sendiri meskipun memiliki hubungan yang sangat akrab. Kita sudah tidak jauh dari hacker dengan menyadap data orang tanpa sepengetahuan orang tersebut bahkan izin. Atau analoginya seperti kita melakukan pencurian terhadap privasi teman kita sendiri. Hal tersebut tidak baik dan sebaiknya jangan dilakukan karena kita juga harus menghargai privasi teman kita dan tidak boleh semena-mena melanggar hak perlindungan privasi teman kita karena hal tersebut sangatlah tidak beretika. Kemudian, setelah wawancara untuk keperluan tugas akhir, hal yang dapat dituliskan dalam naskah tugas akhir adalah terkait dengan pertanyaan dan jawaban dalam konteks permasalahan yang diangkat. Nama dan jabatan narasumber dapat dicantumkan dalam lampiran atas izin dari narasumber. Kita tidak boleh sembarangan menuliskan data eksplisit atau data detailnya, misalnya data penjualan perusahaan dalam bentuk tabel. Kita juga tidak boleh mencantumkan identitas lengkap, misalnya tanggal lahir bahkan NIK dari narasumber kita, karena hal tersebut tidaklah berhubungan secara penting bagi tugas akhir dan kita hanya memerlukan bukti melalui wawancara bahwa ada permasalahan yang terjadi di instansi tersebut. Penyamaran data sangatlah penting karena data diri dari narasumber akan menjadi terbuka secara publik bagi orang yang membaca naskah tugas akhir kita. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memiliki izin khusus dari narasumber untuk mencantumkan data narasumber tersebut. Terkait dengan data spesifik, misalnya saya wawancara dengan perusahaan besar, maka data spesifik tidak boleh semata-mata saya cantumkan, misalnya seperti data pribadi perusahaan, yaitu data pelanggan, sangatlah penting bagi perusahaan tersebut, dan apabila saya mencantumkan hal tersebut dalam tugas akhir saya, maka saya bisa dianggap melanggar privasi orang lain apabila saya tidak memiliki izin dari perusahaan tersebut. Apabila saya lanjut mendirikan perusahaan, maka perusahaan yang akan saya buka adalah perusahaan perseorangan. Saya memilih perusahaan perseorangan karena saya berencana memulai sendiri terlebih dahulu, yaitu dengan satu founder tanpa adanya co-founder lainnya. Untuk perusahaan PT dan CV memiliki syarat dengan minimal 2 pendiri perusahaan, sehingga karena saya memulai semuanya sendiri, maka akan sangat sulit untuk memulai PT dan CV. Oleh karena itu, perusahaan perseorangan merupakan pilihan yang tepat bagi saya apabila saya ingin melanjutkan bisnis saya. Dalam menyikapi hal di mana perangkat lunak yang saya ciptakan terkena bajakan, saya akan langsung melaporkannya ke DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan begitu, semua proses penyelidikan akan diproses secara hukum. Namun alangkah baiknya saya juga sudah harus mendaftarkan hak cipta saya terlebih dahulu agar lebih aman. Kemudian akan lebih baik apabila software saya dikhususkan untuk wajib menggunakan internet atau login dengan akun di mana fitur-fitur utama wajib menggunakan internet. Sehingga hal tersebut akan membantu dalam mengetahui apakah software yang digunakan oleh pengguna tersebut memiliki lisensi atau tidak. Dalam menjalankan bisnis saya, prinsip bisnis yang akan saya tekankan adalah prinsip kejujuran karena kejujuran sangat merupakan kunci bagaimana kita akan dipercaya oleh stakeholder lainnya bahkan customer kita sendiri. Semakin kita jujur, maka kita akan dapat menjaga kepercayaan dari orang-orang yang terlibat dalam bisnis kita. Contohnya adalah saat menjalin hubungan kerjasama, misalkan dengan toko yang membutuhkan sistem yang saya buat, maka saya akan menawarkan bisnis ini untuk kerjasama dengan toko tersebut dengan harga yang telah disepakati bersama, serta saya akan menepati segala hal untuk kerjasama dengan toko tersebut melalui perjanjian kontrak. Prinsip selanjutnya adalah prinsip keadilan, karena akan lebih baik apabila kita mencapai win-win solution dan tidak berat sebelah bahkan merugikan pihak lainnya. Contoh prinsip keadilan yang akan saya terapkan adalah negosiasi dengan perusahaan dan saya mendapatkan promosi selama masa kerjasama untuk memperluas aplikasi saya, sedangkan perusahaan tersebut mendapatkan maintenance gratis selama masa kerjasama.
Dalam membuat tugas akhir, saya akan cenderung lebih berfokus pada penggunaan program yang bersifat lisensi gratis atau bahkan open source. Misalnya terkait dengan bisnis dengan TI, misalnya apabila bisnis yang akan saya buat menggunakan aplikasi mobile, maka saya akan memilih Android Studio karena merupakan lingkungan pengembangan aplikasi Android gratis dan tidak memerlukan pembayaran. Dalam pembuatan TA, saya akan menggunakan Microsoft Word Office untuk membuat laporan TA saya dan Microsoft PowerPoint untuk membuat presentasi TA saya. Saya akan berusaha sebisa mungkin menghindari aplikasi bajakan karena saya ingin penelitian saya benar-benar legal dan sah dalam penggunaan aplikasi. Oleh karena itu, saya akan berusaha menggunakan aplikasi gratisan dan tidak bajakan dalam penelitian saya. Sekian, terima kasih.